Dan qada dan qadar yang menciptakan bukan Tuhan. Kita selama ini salah memahami. Makanya kalau Allah menyediakan hadiah yang namanya pahala, mungkin kita nggak sholat ya. Gitu? Tapi pengen dibilang sholatnya ikhlas. Tapi memburu hadiah. Ya, aneh, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Berarti bohong dong Allah di ayat ini mengatakan pembalasan itu akan setimpal. Yang bisa menghapus semua karma kita cuman kebaikan kita. Nih, boleh gak minta ampun sama Allah? Boleh? Boleh lah. Tentu saja karena Allah Maha Pengampun. Tapi kan secara tidak langsung kita sedang tidak yakin ke Maha Pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, berarti Allah mah gak usah dimintai ampunan. Kan Maha Pengampun. Kan Allah bilang segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Beriman kepada hari kiamat itu aja hancurnya alam semesta. Kenapa sih? Beriman kepada qada dan qadar. Gak ngerti juga apa itu qada, apa itu qadar. Lihat saya semuanya. Qada dan qadar itu adalah suratan kehidupan yang tercatat di DNA kita, bawaan kita sendiri. Itu qada dan qadar. Makanya kita datang ke semesta ini sudah membawa qada dan qadar. Apa itu? Data karma yang kita bawa dari kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Urai semua itu. Itulah qada dan qadar. Dan qada dan qadar yang menciptakan bukan Tuhan. Kita selama ini salah memahami. Da saya mah ku Allah ge tos dienas cenah. Calon jelema sangsara atos we abdi mah sakieu. Pengen punya Allah model gitu. Cing atuh ngaji teh kamajuan seutik. Saya dari kecil ya ketika bapak saya aja bilang begitu. Pokoknya nasib kamu sudah ditentukan oleh Allah. Teu percaya abdi mah Pak. Eta mah Allah Bapak. Saya punya keyakinan Allah saya tidak begitu. Saya yakin Allah saya menyediakan harta yang sama untuk semua orang. Menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Menyediakan surga yang sama buat semua orang. Tidak ada yang ini ahli surga, ini ahli neraka. Yang menentukan bukan Allah, yang menentukan kita sendiri. Jadi harus ingat, data karma yang kita bawa di tubuh kita, di kehidupan sekarang, kita sendiri yang menciptakan data karma itu. Tersimpan dalam DNA kita, rapat-rapat. Itulah rekaman data kita. Dan kita bawa ke sini. Maka hidup kita tidak akan jauh dari rekaman data yang ada di situ. Cuman ada lebihnya, karena Allah ngasih bonus. Nah nanti bonusnya, kalau cerita bonus biasanya suka kan kalian. Pakai ayat biar percaya. Iya, ibu-ibu ya, kalau beli sabun cuci, ada mangkok, wih luar biasa bahagianya. Tadi imah mangkok saketupa balatak. Tapi begitu hadiah mangkok, bahagianya luar biasa. Padahal mangkok di rumah Pak Balatak tadi dipakai, esina. Betul nggak? Iya, di rumah mangkok sudah banyak, bingung isinya nggak ada. Tapi begitu beli sabun ada hadiah mangkok, luar biasa senangnya. Memang kita ini memang senangnya hadiah. Makanya kalau Allah menyediakan hadiah yang namanya pahala, mungkin kita nggak sholat ya, gitu. Tapi pengen dibilang sholatnya ikhlas, tapi memburu hadiah, ya, aneh. Dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Para dermawan banyak bulan Ramadan. Karena banyak yang ngasih tahu, katanya di bulan ini kebaikan dikalikan berapa, saya nggak tahu tuh. Wah semua berlomba-lomba, eureun we Ramadan, nyian kahadean. Kumaha. Baca ayat ini, lihat. Dan untuk orang-orang yang tertutup apa artinya? Menolak, tidak bisa menerima kenyataan. Disediakan minum air yang panas. Makanya untuk mereka yang tertutup selalu gerah, selalu panas.
Itulah neraka yang diciptakan oleh kita sendiri karena penolakan kita. Saya bilang tadi, tidak ada orang yang menderita karena kenyataan hidup. Semua penderitaan karena menolak kenyataan hidup. Kenapa menolak? Tertutup kita, nutup diri, tidak mau menerima. Padahal itu adalah undangan kita. Itu sopan kan? Kita yang mengundang, kita yang menutup pintu untuk datangnya undangan kita. Sopan apa tidak? Sopan apa tidak? Suka melakukan itu apa tidak? Berarti sekalian suka melakukan yang tidak sopan. Kenlah, terjebak sendiri. Ini pendekatan kajian ini namanya discovery learning. Jadi Anda menumbuhkan kebenaran dari diri Anda sendiri. Kenapa saya kadang-kadang tanya gini? Supaya kita menemukan kebenaran bukan dari orang. Menemukan kebenaran dari diri sendiri. Itu pembelajaran yang keren. Oke, lanjutkan. Jadi untuk yang tertutup akan disediakan apa? Minuman air panas. Azab yang pedih disebabkan ketertutupan mereka. Jadi orang yang masih menolak, terutama kontradiksi yang terjadi dalam hidupnya, siap-siap aja menderita. Itu namanya pengecut. Baik, saya lanjutkan dulu. Tadi saya mau cerita apa? Bonus ya. Nah, karena kalian suka bonus, maka saya cerita bonus dulu nih. Agak loncat dulu. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang ke mana? Datang ke mana? Datang lagi ke sini. Kan tadi di ayat tadi dikatakan, aku akan mengulangi penciptaanku supaya aku akan memberikan pembalasan. Jadi pembalasan bukan dari Allah, dari diri kita sendiri. Balasan kan ada dua. Karena apa? Sebabnya ada dua. Ada sebab baik, balasan baik. Nah, sebab buruk, balasan buruk. Ini supaya ngerti hari pembalasan tuh kapan. Karena selama ini kita terdogma. Hari pembalasan tuh engke deui. Ayeuna. Coba kalau punya utang, gak dicicil. Kaget gak? Hebat Allah. Silakan dikredit kata Allah. Cicil ta ayeuna. Cicilan kita akan sehat, cicilan kita akan lunas kalau apa? Begitu ada tagihan dibayar. Ngerti? Ngerti apa tidak? Begitu ada kejadian, ada orang nyakitin kita. Tagihan bukan itu? Bayar. Gimana cara bayarnya? Terima, saya sadar kalau ini adalah buah saya. Mungkin saya pernah menyakiti dia di kehidupan yang dulu. Tapi kebanyakan begitu si penagih datang, kita bikin utang baru. Karena begitu ada orang nyakitin kita, keheula. Langsung menyakiti orang lagi, hutang lama tidak terbayar, hutang baru diciptakan kembali. Duh, bodoh banget ya manusia. Nah, kalau sudah dapat penjelasan dari saya kayak gini, masih gak ngerti-ngerti juga. Gak tahulah saya harus ngajarnya kayak gimana. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa, jelas gak penjelasan saya? Jelas Pak. Atau terlalu jelas? Karena terlalu jelas itu jadi tidak jelas. Coba. Melihat bintang siang hari, kan terlalu jelas. Kelihatan gak bintang? Nah itu bahayanya terlalu jelas begitu. Maka saya kalau menjelaskan hanya sampai jelas. Saya tidak pernah menjelaskan terlalu jelas. Karena terlalu jelas, jadi tidak jelas. Ayo kita bicara bonus sekarang. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang ke mana? Datang lagi ke sini, mengulangi kehidupan. Tetapi dia membawa amal baik. Karma baik yang dia bawa, maka baginya kebaikan 10 kali. Bonus bukan? Bonus bukan? Ini yang sering diartikan lain. Siapa yang membaca 1 huruf dapat 10 kebaikan gitu. Dihitung tuh, Quran ada berapa huruf?
Ada itu yang rajin ngitung huruf Quran. 30 juta sekian huruf. Kalikeun 10. Luar biasa. Cek Allah teh maneh hitungan. Cek Allah temen kita mau winger ngitung. Lihat saya semuanya. Barang siapa yang datang membawa amal baik, maka baginya kebaikan 10 kali. Dan barang siapa yang datang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatan. Luar biasa bonusnya. Kalau kebaikan dikali 10, kejahatan dikali 1. Keren gak? Nah sudah kayak gitu, dari Allah kita masih nolak juga. Kebaikan sudah dikali 10, kejahatan dikali 1. Tidak dikurang sedikit pun. Tidak ditambah sedikit pun, dikali 1. Jadi semua karma buruk yang sedang kita terima itu pengalinya 1. Hebat gak Allah? Bonus bukan itu? Tapi kalau bikin kebaikan dikali 10. Jadi kalau ingin dapat diskon karma, sederhana. Perbanyak saja kebaikan. Tuh rumusnya sederhana. Jadi saya kalau mau ngasih rumus pakai dalil dulu. Kalau gak pakai dalil biasanya gak terima. Bonus bukan ini. Makanya semua agama, semua tradisi sama ujung-ujungnya. Kalau ingin berkurang ada diskon karma, perbanyak saja kebaikan. Di mana memperbanyak kebaikan? Kapan? Pintar kalian tuh kalau ngejawab. Sekarang ditanyain keadaan masih mikir kene. Itu keun cenah. Karasaeun. Ya sekarang. Pertanyaannya tadi kalian bangun pagi punya rencana apa tentang hari ini? Mau bikin kebaikan apa hari ini? Mau bikin sejarah apa hari ini? Makanya pagi-pagi itu bikin sejarah. Bikin program. Kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini? Saya akan membagikan uang 5 ribuan sama orang yang minta-minta di jalan. Siapkan duitnya 5 ribuan, lain 100-an. Gitu. Pertanyaan saya, jawab sederhana aja. Para sahabat, sekarang. Para sahabat punya kemampuan gak melakukan kebaikan sekarang? Tenaga? Kesehatan? Harta? Baju? Banyak apa dikit? Berapa lemari di rumah? Beras? Loit aya. Bro di juru, bro di panto. Ya. Sawah ge satungtung deuleu. Nu mana tuh nu teu kadeuleu. Biar ketawa karena banyak yang ngantuk nih. Kalau ngaji bulan puasa ngantuk itu saya nggak ngerti ini puasanya bener nggak. Karena kalau benar puasa itu meningkatkan kecerdasan, sekaligus meningkatkan kesadaran. Ya dahar naon tadi isuk-isuk. Ini rumus benar nggak bonus? Kalau kita datang ke sini bawa kebaikan yang kita bawa ke sini. Jadi kalau dulu ngasih makan 1 orang di kehidupan yang dulu, di kehidupan sekarang kita akan dikasih makan oleh 10 orang. Tapi itu syar'i. Hakikatnya apa? 10 itu kan 1 dan 0. Kalau 1 dibagi 0 itu tak berhingga. Makanya lupakan angka 10. Datang saja kamu ke sini dengan 0. Kalau berbuat kebaikan 0 saja. 1 dibagi 0 tak terbatas.
Buat apa 10 kali? Buat apa 10 kali? Ini tertarik dari tadi ya kalian dengan bonus 10 kali. Saya tidak tertarik. Saya tertariknya bonusnya tanpa batas. Makanya saya tidak pernah mengalihkan dengan 10. Saya bagi semua tindakan saya dengan 0. Apapun yang saya lakukan dibagi 0, tak terbatas. Ngasih kosong saja, jangan minta balasan. Berbuat baik kosong saja, jangan minta balasan. Apalagi dikali 10, buat apa? Ada kan yang ngitungin, kalau kamu hari ini katanya sedekahnya Avanza, besok jadi Alphard, buat apa? Tertarik Kak dikalikan 10? Jangan tertarik. Karena ini adalah simbolik. Ini bukan matematika kita ya 1 kali 10 ya 10. Matematika Allah tidak begitu. Matematika Allah itu tanpa batas. Matematika Allah itu adalah 1 dibagi 0, tak terhingga. Makanya di Quran surat Al-Fajr, wal fajar walayalin asyr wasyafi wal matr. Kalau kamu sudah fajar, sudah sadar, kamu akan masuk asyr. Asyr itu 10. Maka di surat Al-Fajr ada kata 10. 10 itu artinya 1 dan 0. Dan 1 dan 0 itu adalah angka biner. Dan semua teknologi informasi sekarang didominasi oleh angka biner. 1 dan 0. Kalian hidupkan HP, itu 1. Kalian matikan HP, itu 0. Kok HP sudah dimatikan, malah tidak mati-mati? Itu konslet. Kalau yang benar itu 1 dan 0. Kalau HP, kalau kamu kirim gambar ke temanmu, klik, nggak akan salah. Pasti terkirim ke teman. Itu 1. Kalau nggak mau ngirim ya itu 0. Jadi dunia teknologi cuman 1 dan 0. Maka disebutnya angka biner. Itu angka digital namanya. Nah itu adalah angka spiritual. Karena 1 dan 0 itu adalah la ilaha illallah. La ilaha itu 0. Illallah 1. Yang mana yang bukan Allah? Semua juga Allah. Oh, tambah keren lagi. Kalau ngerti keren. Kalau tahu cara mengaplikasikan 1 dan 0 keren. Kan ujung-ujungnya la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah. Semuanya Dia kok. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada kehadirannya. Selesai. Biner lagi angkanya. Tertarik Kak dengan bonus ini? Oke. Kuncinya 1. Sekarang mumpung kita masih hidup dan punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa menolong orang yang butuh kalau yang mau kita tolongkan pada dia tidak kita miliki? Bagaimana kita bisa menolong orang yang susah kalau kitanya susah? Bagaimana kita bisa menolong orang yang dalam kegelapan kalau kitanya gelap? Bagaimana kita bisa menolong orang yang lupa kalau kitanya pun masih can ingat? Kuncinya 1. Kalau kalian ingin jadi penolong Allah, mulailah tolong dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri, tolong. Kapan? Sekarang. Ya, semangat hidup. Kalau hari ini saya diberi orang, besok saya harus ngasih orang. Jangan ada di zona nyaman. Hari ini saya ditolong orang, besok saya harus kembalikan pertolongan orang dengan cara saya menolong orang. Gitu. Banyak sekali yang mendidik orang dengan cara yang salah. Dulu saya tidak tertarik bikin panti asuhan, gak tertarik. Kalau kita cuma ngumpulin anak-anak yatim kemudian kita kasih makan, mereka hanya menjadi orang-orang yang bergantung kepada pemberian kita dan kita mendidik yang salah. Sekolahkan mereka kalau mau. Makanya dulu saya di sini bikin sekolah gratis. Semua saya sekolahkan.
Yang putus sekolah ikut PKBM. Ada paket A, paket B, paket C. Ini 2 tahun ya berhenti karena pandemi. Nanti kita mulai lagi. Ayo. Peluang dari Allah begitu terbuka. Terbuka apa tidak? Terbuka. Apa yang menutup peluang itu? Kemauan kita. Niat kita. Kalau nggak punya niat mungkin masjid ini juga nggak akan jadi. Kalau nggak ada niat. Makanya itulah niat. Jadi karma yang sebenarnya adalah niat. Catat itu supaya mengerti. Balik dulu ke atas. Baik, kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ali Imran ya, ayat 161. Pembalasan itu setimpal dan adil. Pembalasan itu setimpal dan adil. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Gak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Nabi itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Jadi nabi itu orang yang sudah dapat ilmu, yang sudah dapat berita besar. Barang siapa berkhianat dalam sebuah urusan, maka pada hari kebangkitan, ketika dia dihidupkan kembali, nih ya, hari kebangkitan itu ketika dia dihidupkan kembali, berarti setelah diulang kehidupannya, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau orang sekarang datang ke kehidupan ini membawa yang dikhianatkan oleh dia, ya dia akan dapat balasan dari yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau sekarang dikhianati, lihat saya semuanya, kita dikhianati oleh siapapun di kehidupan yang sekarang, tapi terima. Berarti Anda pernah berkhianat pada orang itu di kehidupan yang dulu. Karena ayat ini mengatakan, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan setimpal. Tahu setimpal? Ya saya bilang tadi, kalau kita nyubit di kehidupan ini, kita juga akan dicubit di kehidupan ini. Sakit yang ditimbulkannya tidak akan dikurangi. Dan saya kasih tahu, tidak ada konsep penghapusan dosa. Yang ada tuh pengampunan dosa. Apa bedanya? Pengampunan dosa itu ya balasannya disegerakan. Jadi kalau kalian minta ampun sama Allah, ya Allah ampunilah segala kesalahanku. Siap-siap. Dan selama ini konsep kita di otak kita, begitu sudah minta ampun sama Allah, langsung dihapus gitu pakai tipek. Berarti bohong dong, Allah di ayat ini mengatakan pembalasan itu akan setimpal. Yang bisa menghapus semua karma kita cuman kebaikan kita. Nih, boleh gak minta ampun sama Allah? Boleh? Boleh lah. Tentu saja karena Allah Maha Pengampun. Tapi kan secara tidak langsung kita sedang tidak yakin ke Maha Pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, berarti Allah mah gak usah dimintai ampunan. Kan Maha Pengampun. Kan Allah bilang segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Syirik itu kan berkhianat kepada Allah, selingkuh kepada Allah. Nah, selingkuh kepada Allah itu yaitu tidak bisa menggunakan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan. Tidak bisa mengaplikasikan kalimat itu. Itu namanya selingkuh. Contoh selingkuh gampang. Ragu saja kepada Allah itu sudah selingkuh. Khawatir saja tentang hari esok itu sudah selingkuh. Paham? Jadi tiap-tiap diri akan diberi pembalasan yang setimpal. Tidak ada penghapusan dosa, yang ada pengampunan dosa.
Ketika kita minta ampun kepada Allah, paling juga kata Allah, loh, yang bikin kesalahan kamu. Sekarang gilirannya kamu belajar bertanggung jawab pada akibat dari sebab yang kamu timbulkan sendiri. Baik kata Allah, besok